Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi cara mandi junub. Islam adalah agama yang sangat perhatian dengan kebersihan. Ini dibuktikan dengan banyaknya aturan dalam masalah bersuci. Dan bahkan para ulama menyediakan satu bab dalam bidang ilmu fikih yang khusus membahas masalah bersuci, yaitu fikih toharah. Hanya saja, sangat disayangkan, tidak semua muslim mau mengenali aturan ini, sehingga ada di antara mereka yang mau belajar dan ada di antara mereka yang sama sekali tidak mau mengenalinya. Bahkan di antara mereka ada yang tidak pernah mengenal syariat mandi junub, sehingga berkali-kali mengalami junub, namun mereka tidak pernah mandi junub. Allahul Musta'an. Kita layak bersyukur kepada Allah ketika Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk mau mengenali aturan, mau belajar, sehingga kita bisa mengambil sikap yang benar. Pemirsa yang dirahmati Allah, bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada umat manusia, Allah mengutus nabinya dari kalangan manusia. Beliau menikah, berkeluarga, dan melakukan aktivitas sebagaimana layaknya manusia. Sehingga setiap orang bisa meneladani beliau dalam setiap aktivitas hidup yang beliau lakukan. Berkat rahmat Allah, kemudian jasa besar para istri beliau, kita bisa mengetahui bagaimana tata cara mandi junub beliau, yang itu tidak mungkin bisa diketahui oleh orang lain. Karena itu, kita patut berterima kasih kepada para istri beliau, ibunda kaum mukminin, yang telah mengabarkan kepada umat tentang aktivitas Nabi SAW ketika beliau di rumah. Bukan sebaliknya, justru mencela dan menghina para istri Nabi SAW sebagaimana yang dilakukan oleh orang Syiah. Tata cara mandi junub. Berkaitan dengan mandi junub, terdapat dua hadis pokok yang bisa kita jadikan sebagai acuan. Kedua hadis tersebut berasal dari dua istri Rasulullah SAW, Aisyah dan Maimunah radhiyallahu anhuma. Hadis pertama, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza iktasala minal janabah bada'a faghasala yadayhi, thumma yatawadda kama yatawadda'u lis-shalah, thumma yudkhilu asabi'ahu fil ma' fayukhallilu biha usula sya'ri. ثم يسب على رأسه 3 غراف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله. Yang artinya bahwa jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi junub, beliau memulainya dengan mencuci kedua telapak tangannya, kemudian beliau berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Lalu beliau memasukkan jari-jarinya ke dalam air, lalu menggosokkannya ke kulit kepalanya, kemudian menyiramkan air ke atas kepalanya dengan cidukan kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau mengguyurkan air ke seluruh badannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis kedua, hadis dari Ibnu Abbas. Beliau menyampaikan keterangan dari Maimunah yang menceritakan, wada'tu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma'an yaghtasilu bih, fa'afragha ala yadayhi, faghasalahuma marrataini aw 3. ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكره ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه 3 ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. Yang artinya, aku pernah menyediakan air mandi untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau menuangkan air pada kedua tangannya dan mencuci keduanya 2 kali, atau 3 kali. Lalu beliau menuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya. Kemudian beliau mencuci kemaluannya. Setelah itu beliau menggosokkan tangannya ke tanah. Kemudian beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Lalu beliau membasuh muka dan kedua tangannya. Kemudian beliau membasuh kepalanya 3 kali dan mengguyur seluruh badannya. Selanjutnya, beliau bergeser dari posisi semula, lalu mencuci kedua kakinya di tempat yang berbeda. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan menggabungkan hadis di atas, bisa kita simpulkan urutan tata cara mandi sebagai berikut. 1. Menuangkan air dan mencuci kedua tangan. 2. Mengambil air dengan tangan kanan untuk mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Kita juga bisa gunakan gayung untuk kegiatan ini. 3. Menggosokkan tangan kiri ke tanah. Ini bisa kita ganti dengan sabun. 4. Berkumur dan menghirup air ke dalam hidung, kemudian dilanjutkan dengan berwudu, namun tidak sampai mencuci kaki karena bagian ini diakhirkan. 5.
ketika mulai membasahi rambut, sela-selahi pangkal rambut dan basahi dengan air, sampai seluruh kepala dan rambut basah. 6. Siram kepala 3 kali, dilanjutkan dengan menyiram seluruh anggota badan. 7. Mengguyur air ke seluruh badan dengan mendahulukan yang kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih." Yang artinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, ketika bersisir, ketika bersuci, dan dalam setiap perkara yang baik-baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jangan lupa untuk digosok, terutama di bagian lipatan atau bagian badan yang tersembunyi. Pastikan semua badan Anda basah. 8. Berpindah tempat dan cuci kedua kaki. Jangan lupa sela-selai jari kaki sampai Anda yakin seluruh kaki Anda basah. Demikian, semoga Allah memudahkan kita untuk meniti sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam.